atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, salah satunya seperti karbon. Biokimia karbon. Daur karbon adalah salah satu siklus geokimia daur ulang. Unsur karbon sebagai penyusun tumbuh makhluk hidup. Unsur karbon yang didaur ulang dari makhluk hidup yang mati akan digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Daur karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekan jumlah CO2 dan menghasilkan oksigen. Nah, di sini terdapat gambar biogeokimia karbon. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di tahapan biogeokimia karbon. Tahapan biogeokimia karbon. 1. Proses fotosintesis. Tahap pertama terjadinya proses daur karbon adalah fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, karbon dioksida dapat berhubungan dengan makhluk hidup. Dalam proses ini sangat mengandalkan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan lainnya yang memiliki zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Kedua, perpindahan organisme. Tahapan kedua dari daur karbon adalah karbon yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Nah, yang ketiga ada proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas guna kelangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernafas dilakukan dengan menghirup oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, lalu mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Keempat, proses dekomposisi. Tahap keempat adalah proses dekomposisi atau penguraian. Sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati diurai dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka dalam proses pembusukan juga menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun tanah. Proses pembakaran pada makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang kembali ke atmosfer. Selanjutnya tahapan yang kelima adalah pembakaran sumber energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon.